Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Aslam dari SMA N 15 Luwuk. Pada video kali ini saya akan berbagi hal-hal menarik yang saya dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Salah satu hal yang menarik dalam platform Merdeka Mengajar pada kesempatan kali ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Lebih lanjut kita membahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, kurikulum itu kompleks dan multidimensi, serta kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung dari pendidikan. Berbicara mengenai kurikulum, tentu kita akan membahas juga tentang apa sih sebenarnya peran dan fungsi dari kurikulum dalam pendidikan. Peran kurikulum itu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sementara fungsi kurikulum memandu dalam proses belajar peserta didik. Dari fungsi dan peran tersebut, menurut Ralph Tyler, ada beberapa komponen-komponen inti dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, evaluasi. Dari komponen-komponen ini, maka kebanyakan dari kita pasti memunculkan beberapa pertanyaan di benak kita. Pertanyaan pertama, perlukah perubahan kurikulum? Pertanyaan kedua, apa pentingnya melakukan perubahan kurikulum? Namun sebelum lebih lanjut kita membahas tentang kedua pertanyaan ini, mari kita kembali ke masa-masa kita dulu. Di mana masa-masa kita dulu, cita-cita kita itu mungkin hanya sebatas ingin jadi tentara, polisi, guru, atau dokter. Sementara kalau kita lihat anak-anak kita yang sekarang, ada yang ingin jadi YouTuber, selebgram, app designer, web designer, dan sebagainya. Tentu dari segi cita-cita ini, itu sudah terjadi perbedaan antara cita-cita kita yang dahulu dengan cita-cita anak kita yang sekarang. Oleh karenanya, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, perlukah kita melakukan perubahan kurikulum? Kita harus melihat dua hal. Yang pertama, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi, sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat, sehingga pembelajaran akan membosankan jika tidak dilakukan perubahan. Peserta didik akan siap menghadapi zaman baru, zaman yang berbeda dengan zaman yang kita dulu. Dan selanjutnya kita bahas apa sih pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kemudian kurikulum yang baik tentunya adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kini dan masa yang akan datang. Setelah menjawab kedua pertanyaan tersebut, saya akan mencoba melemparkan pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah bisa kurikulum yang stagnan dan tidak mengikuti perubahan zaman dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita? Yang notabene perubahan arah orientasi cita mereka itu tidak seperti lagi dengan kita yang dahulu. Mereka sekarang ini YouTuber, aplikasi desainer, web designer, dan lain sebagainya. Tentu, jika kita mengarahkan orientasi ini, maka jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, kurikulum itu harus terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
agar kita dapat mempersiapkan generasi yang akan datang yang mampu memandang ke depan. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kemudian kita mewujudkannya? Tentunya seluruh komponen masyarakat, seperti orang tua, masyarakat itu sendiri, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai acuan pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, sekian apa yang saya bagi terkait apa yang saya dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Jangan lupa follow media sosial saya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.